Halo teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke revaluation dari depreciable asset. Oke. Nah, cuma saya langsung pakai contoh aja. Nah, di sini contohnya saya ambil di appendix ya dari PPT yang Wiley. Oke. Nah, di sini ada 3 kali sih, 3 kali revaluation 3 tahun. Nah, nanti kita lihat ya contohnya bagaimana. Oke. Nah, di sini asumsi Nokia itu dia membeli equipment dengan nilai 1 juta euro, ya, pada tanggal 2 Januari. Equipment ini mempunyai masa kegunaan atau estimated useful lifetime-nya itu adalah 5 tahun. Dan dia depreciation-nya menggunakan straight line method. Oke. Terus dia residual value-nya 0 dan Nokia choose to revaluate the equipment to fair value over the life of equipment. Jadi intinya dia memilih untuk menggunakan fair value adjustment. Nah, di sini saya persingkat soalnya. Ini beneran soalnya saya ambil dari sana, cuma saya persingkat supaya lebih gampang ya. Nah, saya jelaskan di Word supaya nanti kita bisa sama-sama lihat bagaimana cara pembuatan jurnal, apa aja akun-akun yang udah mereka isi dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, terus di sini ada keterangan fair value per masing-masing tahun 2019, 2020, 2021. Dan di tanggal 1 Januari 2020, si Nokia ini menjual equipment-nya di harga 450, di mana ini adalah fair value dari 31 Desember. Oke. Nah, sekarang kita pakai di tahun 2019 dulu ya, teman-teman. Kita hitung 2019 dulu. Yang pertama harus kita lakukan ketika kita sebelum revaluation itu adalah kita menghitung depreciation atau kita mencatat depreciation-nya. Depreciation expense ya. Nah, kita hitung depreciation-nya itu adalah 1 juta dikurang nggak dikurang. Kalau mau dikurang 0 ya. Terus dibagi 5 tahun. Oke, bagi 5 tahun. Kenapa? Karena dia pakai straight line 5 tahun. Berarti ini adalah 200.000. Oke, 200.000 euro. Ya. Nah, terus kita bikin deh jurnalnya. Depreciation amount. Saya tulis dulu ya. Jurnal depreciation. Depreciation expense of equipment. Sebesar 200.000. Dan accumulated depreciation of equipment sebesar 200.000 juga. Oke, nah setelah ini berarti kan kita udah ada 3 account nih ya. Kalau misalnya Anda kan kamu mau lihat di financial position ya, nah di statement of financial position dia akan ada equipment sebesar 1 juta. Terus akan ada accumulated depre ya. Kayak accumulated depre-nya itu adalah sebesar 200.000. Dan juga di income statement, ini saya tulis IS ya, income statement, kita akan punya depreciation, depre expense lah ya, saya tulis ya, sebesar 200 juta. Oke, nah sekarang kita revaluation. Oke, kita revaluation. Ya teman-teman, ini jurnal yang pertama, yang harus kita lakukan pertama kali sebelum kita reval. Kita hitung depreciation-nya. Oke, ini mah biasa lah ya, gampang. Terus habis itu sekarang reval. Reval itu kita selalu mengadjust nilai fixed asset kita ke nilai fair value. Tadinya fixed asset kita itu adalah 1 juta. Nih yang ini. Ya. Tadinya nilai fixed asset kita 1 juta. Sekarang nilai fixed asset kita harus muncul 950. Nih. Oke. Jadi nanti ketika selesai financial statement ya, di statement of financial position harus ada apa namanya nilai 950. Ini kan kalau misalnya kita sebelum reval, statement of financial position
sebelum reval, dan juga ini IS, oh ini nggak ngaruh sih, reval nggak ngaruh, ya. Yang ngaruh itu adalah di statement of financial position, oke. Nah, sekarang kita reval nih, berarti kita tadinya punya equipment 1 juta. Sekarang equipment kita harus dibuat menjadi 950. Jadi kita harus decrease equipment sebesar 1 juta kurang 950. Sama dengan 10.000. Oke, terus kita ngitung gain or loss. Gain or loss dari reval. Oke, gain or loss dari level gimana sih cara ngitungnya? Sama kayak yang di land, ya. Fair value dikurang sama carrying amount. Oke, nah di sini fair value-nya 950.000. Carrying amount-nya itu adalah 1 juta. Dikurang sama 200.000. Ya, berarti anggapannya gini, saya punya barang harganya, equipment saya harganya itu adalah 800.000. Nah, tapi kalau saya jual keluar, harganya itu menjadi 950. Berarti saya gain dong, gain 150.000. Oke. Nah, balik lagi ya, kenapa dia akan muncul gain 150? Karena gini, equipment kita sebenarnya nilai bukunya itu hanya 800.000, tapi kalau kita mau jual keluar itu adalah 950 kita dapatnya. Sehingga kita punya gain 150.000. Nah, terus sekarang jurnalnya nih, ya, jurnalnya. Jadi ketika revaluation, kita mengasumsikan aset kita itu seolah-olah baru dengan nilai fair value-nya. Berarti kalau kamu punya, apa namanya, intinya kayak punya equipment baru, kamu tidak akan punya, eee, apa, accumulated depreciation kan. Makanya accumulated depreciation-nya selalu dihapus. Accumulated depreciation of equipment selalu dihapus, yang 200.000 di awal, ya. Yang ini nih teman-teman. Nih, dia kan nyatat accumulated depreciation 200.000, harus kita hapus dulu, ya. Kita hapus, terus kita kita kan ngurangin, ya ini jurnal ya, kita ngurangin si equipment kita kurangin sebesar 150.000, oke. Terus kita mengakui keuntungan, namanya untung pasti di sebelah kredit, ya nggak sih? Nah, kita tulis di sini, unrealized gain on revaluation of equipment. Sebesar 50.000 tadi. Oke. Sorry, kok 50.000. Nah, ini adalah jurnalnya, ya. Ini jurnal, debitnya adalah 200.000. Saya bikin marginnya lebih gede supaya enak dilihat. Ya. Oke. Nah, ini adalah untuk tahun 2019. Ya, jadi sekarang nih di statement of financial position, statement of financial position setelah adanya si revaluation ini berarti kita punya equipment. Ini setelah itu kita punya equipment sebesar 950. Ya, kita nggak punya yang namanya accumulated. Accumulated-nya jadi 0. Jadi saya nggak tulis ya. Nah, habis itu kita punya unrealized. Unrealized gain on reval.
Oke, ini di AOC, teman-teman. Ya, ini di AOC, Accumulated Other Comprehensive. Ya, senilai 150.000. Oke. Nah, terus itu income statement-nya nggak berubah. Dia tetap di income statement, tetap sama seperti yang di atas. Ya, di income statement dia tetap hanya akan ada depreciation. Oke, hanya akan ada depreciation expense. Ini tahun 2019 ya. Statement of financial position setelah reval tahun 2019 ya. Nah, terus sekarang kita beralih ke tahun 2020. Oke. Nah, sekarang kan kita punya equipment-nya 950 kan, dan itu udah berjalan 1 tahun. Berarti ketika kita ngitung depreciation, kita harus berdasarkan 950 ini. Dibagi hanya sisa 4 tahun. Kenapa? Dari umur manfaat 5 tahun, 2019 sudah kita lewati. Jadi sisa 4. Oke, kita bagi 4. Sama dengan 237.500. Oke. Nah, kita bikin jurnalnya. Depreciation expense of equipment sebesar 237.500. Terus ada accumulated depreciation of equipment sebesar sama 237. Ini baru depreciation-nya doang ya. Nah, terus kita akan gini, karena kan sebenarnya tadinya harusnya jika kita tidak melakukan revaluation, maka kita hanya akan mencatat ke apa ya, mencatat depreciation kita senilai 200.000. Tapi karena adanya reval, kita mencatat ada kelebihan. Kita mencatat lebih 37.500 ya. Jadi kayak kita nganggap kelebihan depreciation ini harus dicatat ya, jurnal kedua setelah si depreciation. Kelebihan depreciation kita akan catat ke AOC. Jadi AOC-nya kita berkurang, oke? Accumulated other comprehensive sama return earning. Jadi anggapannya kayak ada apa ya? Ada bagian dari unrealized gain yang kita rilis. Kenapa kita rilis? Karena kita apa ya kayak harusnya kita menanggung hanya depreciation sebesar 200.000, tapi sekarang karena adanya revaluation, kita harus menanggung depreciation yang lebih besar. Di mana sebelumnya kita punya keuntungan. Ya, si depreciation yang lebih besar ini kita ambil dari keuntungannya. Makanya kita mengurangi si accumulated other comprehensive income dan kita masukin ke return earning. Jadi seolah-olah return earning-nya bertambah. Gitu ya. Oke. Dan senilai 37.500. Oke. Nah, sekarang berarti ini financial position, statement of financial position sebelum reval. Sebelum reval tahun 2020 ya, atau di itunya lah ya, di trial balance-nya lah ya. Nah, berarti kita punya equipment sebesar 950.000. Kita punya accumulated depreciation. Kita punya accumulated depreciation sebesar 237.500. Terus di bagian equity, ini kan bagian aset. Di bagian equity kita punya AOC. AOC sebesar, tadinya kita punya 150 ya kalau nggak salah ya. 150.000 kita kurangin sama kelebihan dari depreciation tadi. Jadi sekarang keuntungan kita hanya tinggal 112.500. Ya. Terus untuk di IS
Income statement itu tidak berubah ya teman-teman ya, pasti hanya akan ada depreciation, kecuali nanti dia loss. Depreciation expense sebesar 237.500. Oke, sekarang revaluation. Tahun 2020. Kita lihat di soal yang di atas. Desember 2020 dia punya fair value 570. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, kita hitung dulu nih. Gain or loss-nya deh. Oh, kita hitungin aja dulu. Equipment yang harus dikurangin berapa sih? Equipment yang harus dikurangkan. Tadi dia punya 570 ya, sebentar. Saya cek ya. Sorry, 950. Dikurang sama sekarang nilai fair value-nya adalah 570. Sehingga yang harus kita kurangin adalah 380. Oke. Nah, habis itu kita ngitung gain or loss-nya. Gain or loss. Gain or loss itu berarti dari si fair value dikurangin sama CA. CA-nya itu adalah dari 950 kurang sama 237.500. Oke. Jadi hasilnya adalah 142.500. Dan ini posisinya adalah loss. Oke. Dan jangan lupa sebelumnya kita sudah pernah punya keuntungan. Ya, pernah punya keuntungan tapi yang nyisa itu hanya 112.500. Kita punya keuntungan sebelumnya 150.000. Di mana sebagiannya 37.500 kita pakai untuk nutupin si apa ya istilahnya kayak depreciation yang kelebihan. Oke, jadi kita sekarang pokoknya di tangan kita megangnya keuntungan kita hanya 112.500. Sedangkan kerugian kita adalah sekian. Oke, jadi yang benar-benar loss yang kita lakukan sebagai loss on impairment. Itu enggak semuanya 142 ya, tapi 142.500. Kita kurangin sama 112.500. Ini hasilnya adalah 30.000. Ya. Nah, sekarang kita bikin jurnalnya. Jangan lupa nanti kita harus ngebalik si unrealized gain-nya ya. Jadi kita bikin jurnal revaluation. Selalu pertama jangan sampai lupa kita harus menghapus yang namanya accumulated. Accumulated depreciation of equipment. Sebesar 237.500. Terus kita menghapus si unrealized gain-nya. Gain on revaluation sebesar 112.500 ya, kita hapus. Terus kita ada ngakuin loss on impairment sebesar 30.000. Oke. Nah, baru kita ngurangin si equipment-nya. Jangan sampai lupa. Equipment-nya kita kurangin sebesar 380.000. Oke. Nah, sekarang jadinya nih ya, setelah jurnal ini, kita statement of financial position-nya setelah reval 2020 berarti ya sekarang ya. Itu kita punya equipment sebesar 570. Kita tidak punya yang namanya accumulated depreciation. Oke, nggak punya, makanya saya nggak nyatat. Dan juga kita sudah tidak punya lagi yang namanya unrealized gain on reval, AOC-nya terkait dengan revaluation ini udah nggak ada.
Jadi saya nggak nyatat. Oke, tapi di IS-nya, oke, tadi kan cuma ada depreciation nggak berubah. Kenapa? Karena nggak ada loss. Nah, sekarang depreciation-nya, ya depreciation expense tetap sama kayak tadi, sebesar 237.500. Tapi kita tambah sama loss on impairment sebesar 30.000 ya. Jadi ingat ya bedanya ya, lihat bedanya ya. Ini juga IS setelah reval. Tadi saya nggak bahas IS-nya karena si IS-nya nggak berubah. IS itu hanya akan berubah ketika revalnya itu income statement ya IS ya. Income statement hanya akan berubah ketika revaluation-nya rugi. Ya, ketika sampai muncul yang namanya loss on impairment baru dia ngaruh. Tapi kalau misalnya gain, dia nggak akan ngaruh. Oke. Nah, sekarang tahun 2021. Oke, saya harap nggak kecepatan. Kalau kecepatan boleh di back lagi. Dan saya harap kalian nontonnya utuh, jangan dilompat-lompat. Ya, supaya nanti nggak bingung. Karena ini ceritanya nyambung dari 2019 sampai 2021. Oke, supaya kamu nggak bingung. Ya, nah nanti pokoknya intinya cek dulu tahun sebelumnya apakah ada perubahan dan lain sebagainya. Ya, oke 2021. Fair value-nya langsung. Oke, fair value-nya 450 ya. Ini yang kita lihat ya. Oke. Sekarang kita lihat 2021 depreciation. Depreciation expense-nya. Oke, atau depreciation-nya deh berapa gitu ya. Kita terakhir nilai apa namanya? Nilai equipment kita adalah di 570 ya. Oke. 570.000. Kalau ada residual value dikurang residual value seperti biasa ya. Ini kadang ada residual value tinggal bagi-bagi doang. Kalau ada tetap nilai residual value harus dikurangin dulu. Nilai aset dikurang residual value-nya baru dibagi tahun sisa. Oke. Nah, di sini 570.000 dibagi 2019 dibilang 5 tahun, tapi 2019 sudah lewat, 2020 udah lewat, sekarang 2021, which is tinggal sisa 3 tahun. Jadi kita bagi 3. Hasilnya adalah 190.000. Nah, di sini bedanya sama yang tadi. Kalau tadi itu karena si revaluation kamu ada kelebihan. Oke, kelebihan dari si depreciation-nya ya, harusnya 200.000 jadi 237.500. Nah, kalau sekarang harusnya 200.000, kamu bayarnya 190. Oke, atau kamu depreciation-nya 190. Ini berarti selisih. Tadi apa sih? Biar gampang, biar sama gitu loh kata-katanya. Kelebihan. Oke, sekarang kekurangan ya. Selisih deh, selisih dari depreciation. Harusnya kamu mendepresiasi, jika tidak ada revaluation, kamu harusnya mendepresiasi 210. Tapi sekarang kamu hanya mendepresiasi sebesar 190. Ops, jurnalnya belum saya bikin ya di sini ya. Bentar ya. Jurnalnya depreciation expense of equipment sebesar 190.000. Accumulated depreciation of equipment sebesar 190.000. Nah, selisihnya kan ini 10.000. Nah, tadi selisih kurang ya. Sorry, maksudnya selisihnya tahun ini kamu harus mengeluarkan depreciation yang lebih. Jadi makanya kamu rugi. Kalau sekarang berarti untung dong, karena kamu mengeluarkan depreciation yang kurang. Oke. Nah, makanya di sini kasus jurnalnya adalah retained earning sebesar 10.000. Terus kamu mengkredit si AOC-nya. Sebesar 10.000. Jadi ini kayak keuntungan tambahan lah ya. Nah, tapi
AOC yang ini sini jangan dipakai dulu nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk revaluation-nya, jadi financial statement sebelum reval ya. Statement of financial position sebelum reval. Oke, sebelum reval kita punya equipment sebesar 570. Terus kita punya accumulated depreciation sebesar 190. Accumulated depreciation biar enak lihatnya. 190. Terus kita punya AOC 10.000. Nah, untuk ES-nya, untuk income statement-nya, kita punya depreciation. 190.000. Oke. Nah, terus sekarang reval nih. Oke. Revaluation. Revaluation tahun 2020. Ya. Revaluation tahun 2020 kita tetap harus ngitung-ngitung lagi. Pertama, equipment yang harus kita kurangin. Jadi kalau tadi di land itu kan ada land-nya nambah, tapi kalau untuk equipment atau depreciable asset, misalnya apapun lah ya yang ada aset yang ada depreciation-nya kayak building, mesin, vehicle, equipment, furniture, itu semua yang ada depreciation-nya itu pasti dia akan selalu berkurang, nggak mungkin nambah. Kenapa? Karena dia ada depreciation tadi. Oke, 570 kurang 380. Ya. Jadi yang harus kita kurangin itu adalah sebesar 120. Sebentar, kayaknya saya ada salah tulis. Nah, sih, sebentar ya. Pantesan saya salah ngitung karena saya salah mengingat teman-teman. Ini hasilnya harusnya fair value-nya 450 ya, bukan 380. Saya ingat angka yang mana ya tadi. Maafkan saya teman-teman. Oke, jadi ini equipment yang harus dikurangkan adalah 120.000. Oke. Terus kita akan hitung gain or loss-nya. Gain or loss. Selalu akan ada gain or loss. Habis itu kita akan hitung dulu sebelumnya ada cadangan apa ya gitu ya. Mau cadangan kerugian kerugian nggak dicadangin. Kerugian itu langsung direalisasi nanti di recovery. Atau dia ada cadangan keuntungan ya. Jadi kalau keuntungan dicadangkan ya, keuntungan akan baru direalisasi ketika dijual. Tapi kalau kerugian langsung dicatat pada tahun tersebut. Nah, nanti tahun depannya kalau misalnya udah habis rugi terus untung nih ceritanya, berarti kamu tinggal nge-recovery. Recovery hanya maksimal sebesar dari berapa yang rugi. Oke. Jadi apapun impairment, revaluation untuk land, revaluation untuk depreciable asset, semua yang sudah loss hanya bisa di-recovery sebesar dari berapa yang rugi. Oke, misalnya ruginya 30.000 ya nggak boleh balikin sampai 50.000. 30.000 berarti recovery-nya hanya 30.000. Habis itu kalau misalnya untung juga sama. Kalau untungnya 30.000, kamu nggak boleh ngebaliknya atau nge-reverse itu sebesar 50.000. Pokoknya maksimal limit yang udah kamu cadangin apa yang udah terjadi kemarin, ya itu yang kamu pakai. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kurang boleh, kurang berarti kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya lebih nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau kurang berarti ya anggapannya kayak misalnya contoh nih, saya balik sini dikit ya. Yang contoh sebelumnya tahun 2019 dia kan untung. Ya kan untung 50.000 kan. Nah, tahun 2020-nya kan dia rugi nih. Tahun 2020 itu dia rugi sebesar satu sorry. Oh, tahun sebelumnya dia untung 100. Bentar. Kok saya jadi enggak sebentar ya, maaf ya, maaf. Ini kebalik angkanya, maafkan saya. Saya baru ngehnya sekarang lagi, ya. Nah, jadi unrealized gain-nya 150. Terus
udah terrealisasi, pokoknya sisa-sisanya itu adalah 112. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya ternyata dia loss-nya itu adalah 100.000, ya udah tinggal kamu keluarin aja unrealized gain on revaluation 100.000. Di sini kita ganti ya, asumsi ya, kita ganti 100.000, terus yang ininya hilang, gitu. Ya, hilang, gitu aja. Kalau misalnya kelebihan. Misalnya yang kamu, apa ya, maksudnya yang hasil dari gain or loss yang tahun ini, itu lebih kecil daripada kerugian keuntungan di tahun sebelumnya. Ya, ngerti ya? Nanti mungkin kalau latihan akan jauh lebih ngerti lagi, teman-teman. Oke, nah sekarang ikut dulu deh ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh kalian tanyakan. Boleh ditanyakan di komen di bawah atau juga boleh ditanyakan di forum ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini 450.000 kita kurang sama fair value-nya 570 dikurang 190. Oke, berarti gain or loss-nya itu adalah sebesar 70.000. 70.000 gain, ya. Nah, tapi kemarin kita udah pernah loss. Oke, tahun 2020 kita loss 30.000. Nah, ini boleh kita recovery ya. Jadi di tahun ini kita akan ada recovery of loss impairment. Jangan lupa ini juga ditulis 30.000 supaya kamu nggak lupa. Makanya sehingga nanti di sini ada unrealized gain sebesar 40.000. Nah, oke, kenapa? Kamu pernah ada loss 30.000. Terus sekarang kamu gain 70.000, ya recover dulu dong si 30.000-nya. Oke, baru nanti kamu ngakui gain yang baru. Oke. Nah, terus sorry. Sekarang jurnalnya. Jurnalnya ada accumulated depreciation of equipment yang kita hapus ya. Ingat selalu kita harus menghapus ya accumulated depreciation dulu. Habis itu kita recovery of loss impairment sebesar 30.000-nya, kita balikin dulu 30.000-nya ya, karena kan tahun sebelumnya kita udah rugi. Nah, terus kita catat unrealized gain on revaluation sebesar 40.000. Nah, total kan keuntungannya kan. Nah, ini kita di sini deh supaya nanti kelihatannya enak full. Oke. Nah, baru nanti di bawahnya sini atau di kredit yang ketiga kita akan punya namanya equipment. Equipment sebesar, kita nguranginnya sebesar 120.000. Tuh. Nah, gini teman-teman ya. Jadi intinya adalah balik lagi kalau kamu punya keuntungan atau kerugian tahun sebelumnya, yuk coba di-adjust dulu keuntungan sama kerugian itu. Jadi jangan sampai nanti kamu udah mengakui keuntungan sekarang, tapi tahun kemarin tuh ada rugi yang nggak kamu recover, ya. Jadi harus selalu recover dulu kalau ada rugi, harus selalu dihapus dulu kalau ada gain gitu ya. Pokoknya intinya selalu ingat yang tahun kemarin tuh apa yang terjadi, jangan sampai lupa. Oke? Nah, jadi di statement of financial position setelah reval, kita akan punya equipment senilai 450.000. Terus kita akan punya AOC baru. Oke. AOC-nya jangan lupa kemarin udah punya sebelum reval kita udah punya 10.000. Ya, sebelum reval kita udah punya 10.000.
Nah, sekarang setelah reva kita tambahin 40.000. Kita tambahin ini. Jadi akan ada AOC-nya sebesar 50.000. Oke. Terus di income statement itu akan ada depreciation amount, depreciation asset, depreciation expense maksud saya, sebesar 190.000 kan. Terus sama akan ada yang namanya recovery. Recovery on loss of impact. Sebentar apa sih? Of loss impairment. Recovery of impairment loss. Kok saya balik-balik kalimatnya. Bentar. Nah, ini recovery of impairment loss ya, bukan loss impairment. Oke. Sebesar 30.000. Tuh, jadi yang namanya loss on impairment sama recovery akan adanya di apa namanya? Akan adanya di income statement. Oke. Nah, sekarang kasus terakhir ketika dia ngejual. Nah, oke, kalau misalnya nanti jualnya posisinya rugi ya, nanti ya saya ceritain ya. Nah, ketika pas 1 Januari 2021 2022 dijual, oke, jual harganya 450.000. Ya karena nggak ada gain ya, asumsi nggak ada gain, kalau ada gain ya kayak biasa aja, ngakuin gain gitu ya. Karena nggak ada gain, berarti kita hanya tulis equipment kita, cash kita masuk, cash kita 450.000, terus kita ngeluarin equipment sebesar 50.000 ya. Terus, nah karena ini udah dijual, makanya kita boleh nggak realisasiin keuntungan kita. Oke, jadi keuntungan kita boleh kita realisasiin, sehingga kita akan nyatetnya itu adalah realisasi. Itu adalah jurnalnya AOC, Accumulated Other Comprehensive Income. Komprehensif, ya ampun. Kadang-kadang nulis pakai bahasa Inggris agak-agak suka kebalik-balik ya. Comprehensive income sebesar 50.000 ya teman-teman. Karena si 50.000 ini terkait dengan si equipment ini, dan equipmentnya udah keluar, makanya kita harus ngakuin keuntungan. Baru return earning sebesar 50.000. Oke. Nah, dan berarti kita nggak punya equipment lagi. Oke. Kita hanya punya cash, terus AOC-nya juga udah nggak ada. Accumulated-nya juga harus kita hapus ya seperti biasa. Oke. Nah, accumulated-nya nggak ada nih. Kenapa saya nggak hapus accumulated-nya sih? Karena kan di akhir 2020 saya udah hapus. Nih. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya jualnya di bawah kondisi terakhirnya, karena kebetulan ini kan kondisi terakhir untung. Kalau kondisi terakhirnya rugi gimana? Ya udah, kita nggak ada jurnal ini, nggak ada jurnal realisasi keuntungan. Kenapa? Karena kemarin loss-nya udah dimasukin ke income statement dan sudah direalisasiin di return earning pasti. Karena kan income statement akan menutup ke return earning. Oke. Nah, kurang lebih untuk depreciable asetnya segitu dulu ya. Saya harap kalian nggak bingung-bingung amat. Kalau bingung boleh dilihat lagi apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang bingung silahkan boleh tanya di komen di bawah atau juga kalian boleh tanya di forum perkuliahan online kita ya. Oke, sip. Kurang lebihnya segitu dulu. Oh ya, word-nya tidak akan saya berikan ya, walaupun untuk anak kelas saya. Ini saya benerin. Oke, walaupun untuk anak kelas saya yang tidak maksudnya yang emang kelas saya yang kenal secara pribadi langsung sama saya juga tidak akan memberikan untuk PPT Excel-nya, jadi Word-nya. Jadi silakan kalian
boleh simak lagi videonya dengan baik. Oke, silahkan boleh di playback berkali-kali juga boleh. Yang penting sampai kalian ngerti ya. Oke, sip. Thank you sekian teman-teman. Kita ketemu lagi di part selanjutnya yang impairment. Oke, sip. Bye-bye.